agar diri kita tidak disalahkan atas kegagalan atau kesalahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amrizal. Pernahkah kita ketika menghadapi sebuah masalah cenderung mencari-cari kesalahan orang lain agar diri kita tidak disalahkan atas kegagalan atau kesalahan tersebut? Hal ini tentunya sangat tidak baik bagi diri kita. Kita cenderung mengatakan bahwa kalau berhasil itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atau kadang-kadang kita mengatakan bahwa itu adalah keberhasilan diri sendiri. Padahal belum tentu karena kita, belum tentu juga sesuatu yang kita dapatkan itu karena kehebatan kita, tapi ada faktor-faktor orang lain yang cenderung ikut di dalamnya. Tetapi kita lebih suka mengatakan bahwa ini adalah karena kita. Kalau sesuatu itu boleh dibilangkan berhasil. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan, kita cenderung mengatakan bahwa ini adalah faktor A, faktor B, faktor C, dan seterusnya. Kita cari-cari kesalahan kita karena kita tidak mau harga diri kita jatuh karena kegagalan tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, kecenderungan mencari-cari kesalahan karena faktor eksternal adalah sesuatu yang tidak baik. Karena yang pertama, bahwa kecenderungan ini membuat diri kita tidak berkembang. Kita tidak melakukan introspeksi terhadap diri kita. Kita hanya sibuk mencari kesalahan orang lain. Misalnya kita gagal dalam sebuah usaha. Kita mencari kambing hitam atas kegagalan dari usaha tersebut. Misalnya mengatakan bahwa kegagalan ini adalah faktor karena persaingan yang sangat ketat dengan tetangga sebelah. Atau mungkin karena tetangga sebelah pakai dukunnya terlalu kuat. Kita cenderung menyalahkan orang lain. Yang kedua, kita merasa bahwa diri kita lah yang terbaik, sehingga kita tidak mencari akar masalahnya. Kita merasa bahwa diri kita lah yang benar, sehingga kita tidak mau mencari kesalahan diri kita. Apa yang sudah kita lakukan adalah yang terbaik menurut kita. Padahal belum tentu yang terbaik menurut kita baik juga menurut orang lain. Bisa jadi yang terbaik menurut kita tidak baik menurut orang lain. Maka perlulah kita untuk evaluasi diri sehingga merasa diri bukanlah yang terbaik di antara semua orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kalau kita cenderung menyalahkan orang lain, maka ini akan merusak hubungan baik kita dengan orang tersebut. Karena orang tersebut akan sakit hati kepada kita. Karena kita sering menyalahkan yang bersangkutan. Padahal sekali lagi belum tentu dia salah. Bisa jadi karena kesalahan kita maka kegagalan itu bisa terjadi pada diri kita. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimana cara kita menghindari agar kecenderungan menyalahkan orang lain ini tidak terjadi pada diri kita? Yang pertama tentunya kita melakukan evaluasi diri. Kita kaji diri kita. Apakah yang kita lakukan sudah benar? Apakah yang kita lakukan sudah sesuai? Atau justru
memang sangat tidak sesuai sehingga banyak orang lain yang membenci kita atau banyak faktor-faktor lain yang menghambat kita. Misalnya kita kurang sedekah dan sebagainya. Yang kedua, kita harus belajar menerima diri sendiri. Kecenderungan kita menyalahkan orang lain, kita robah dengan sebuah komitmen bahwa kita belajar menerima diri kita sendiri. Di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita. Apa kekurangan kita, kita perbaiki. Apa kelemahan kita, kita perbaiki. Bukan cenderung menyalahkan orang lain atau mencari-cari salah orang lain. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa kita memang cenderung sedang punya masalah. Kita harus cepat sadar bahwa memang kita punya masalah. Dan masalah itu harus segera kita selesaikan agar usaha kita, agar kegiatan kita tidak terhambat di kemudian hari. Ini sangat penting karena dengan demikian kita berhenti menyalahkan orang lain. Yang keempat tentunya kita harus memotivasi diri kita dengan kata-kata yang positif, yang bisa membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya, untuk terus berbuat, memperbaiki kesalahan. Dengan demikian, dengan adanya kata-kata positif yang kita ucapkan, mudah-mudahan kita akan lebih semangat dalam berbuat. Yang kelima, kita harus lebih sering memperhatikan diri sendiri. Dengan memperhatikan diri sendiri, kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan kita. Apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita pertahankan untuk kedepannya, agar usaha kita ini bisa maju, agar kegiatan kita ini bisa lebih baik. Hal ini lebih baik daripada kita mencari-cari siapa yang salah dalam persoalan ini. Saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.